Halo, saya Ibu Viviana Langgi, NIM M4311231029, mahasiswa LPGTK Universitas Tanjung Pura Pontianak, Prodi Pendidikan Ekonomi, PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di lokasi SMA Negeri 3 Pontianak Selatan. Selamat mengikuti. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Berdiri. Dari salam. Selamat pagi anak-anak. Ayo anak-anak, karena kebiasaan kita ya, mari saya minta satu orang kita berdoa dulu ya. Oke, yang memimpin doanya silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu mau melihat kebersihan kelas kita ya. Hari ini anak-anak ada yang pikir nggak? Oke, baik. Lihat dulu ya. Kebersihan kelasnya yang bagus ya. Teman. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan kembali. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen anak-anak dulu ya. Ahmad Fadil Rizeza, Adik Albelian Bagas, Alvin, Anissa Siva, Dava. Baik anak-anak, waktu yang pertemuan pertama kita membicarakan tentang permintaan dan penawaran. Kira-kira anak-anak masih ingat gak apa sih itu permintaan? Nah, permintaan itu adalah barang yang diinginkan oleh seseorang yang akan dibeli pada waktu tertentu atau periode tertentu. Oke, baik. Supaya nanti diingat lagi untuk reviewnya kembali ya anak-anak ya. Baik, kalau kita sudah belajar mengingat atau kita mempelajari yang sebelumnya begitu, anak-anak harus mengingat kembali. Kenapa? Supaya pembelajaran itu terus bisa diingat. Anak-anak, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini melalui kegiatan model peserta didik diharapkan bisa menunjukkan tentang keseimbangan pasar yang akan kita bahas pada hari ini. Kira-kira kalau kita berbicara tentang keseimbangan pasar, ya, selain antara jual beli di pasar itu, lalu bagaimana hukum keseimbangan pasar tersebut? Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang keseimbangan pasar. Sebelum kita menjawab nanti apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini, mari anak-anak kita sama-sama melihat keseimbangan pasar, lalu kita menonton video. Baik, nah ini anak-anak bisa melihat. Ini tahu pasar apa? Pada belanja di situ. Ada banyak sayur, ada banyak ikan, daging di dalam pasar itu. Nah, kali ini kita akan eksplor pasar sentral atau pasar mawar yang ada di sini. Oke guys, sekarang kita berjalan menuju pasar sentral tersebut. Nah, banyak orang parkiran, tapi orangnya tidak kelihatan. Nah, mereka itu rata-rata di dalam. Di banyak parkiran. Pangkinang.
Oke, baik. Anak-anak sama tadi sudah melihat video tentang pasar mawar yang ada di Kalimantan Barat. Pasar mawar juga dikenal dengan pasar sentral. Nah, tadi yang anak-anak lihat di situ kira-kira apa? Tentang kebutuhan sehari-hari. Di sana ada juga tentang permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, apa semuanya ada. Di sana ada kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya kota Pontianak. Kenapa mengambil video itu? Supaya anak-anak mengenal pasar sendiri yang ada di lokal, yang ada di Kalimantan Barat. Karena anak-anak tadi sudah menonton videonya, sekarang kita mau mengerjakan LKPD 1. Itu tentang pasar mawar. Nah, Ibu minta dibagikan oleh keduanya. Anak-anak menulis namanya dan menjawab pertanyaan yang ada di situ. Sesuai dengan apa yang anak-anak tadi amati dalam video pasar mawar itu kan. Waktunya hanya 5 menit ya anak ya. Terus namanya mungkin ada tulisnya, tuliskan di situ ya. Silakan dijawab ya Nak ya. Sesuai dengan pemahaman anak-anak sendiri. Oh, kita bawa. Dan sesuai dengan penalaran anak-anak serta pengamatan anak tadi kalau menonton video pasar mawar tadi. Oke, baik, semuanya sudah selesai. Anak-anak semuanya terima kasih sudah mengerjakan LKPD yang pertama, yaitu tentang pasar mawar tadi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita lewat PPT ya, tentang keseimbangan pasar. Tapi sebelum kita masuk kepada materi keseimbangan pasar, Ibu mengajak kita dulu, kita mau ice breaking biar anak-anak sehat atau biar anak-anak gembira gitu. Coba berdiri deh. Tepuk profil Pancasila. Iman takwa, mulia, berbineka, mandiri, gotong royong, kreatif, nalar kritis. Kami belajar profil Pancasila. Yes! Merdeka belajar. Oke. Tepuk tangan. Baik, terima kasih anak-anak. Supaya kita semangat. Walaupun kita sudah mengerjakan LKPD, sudah ada sedikit ngepres dari otak-otaknya, dengan tertentu bisa merengahkan Oke, baik. Kita lanjutkan dengan materi kita yang yaitu tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi ketika sistem ekonomi, proses pencapaian keseimbangan yang mana jumlah produk dan harga yang ditawarkan seimbang. Nah, kalau banyak hal yang terjadi ketika pasar mencapai keseimbangan. Banyak nggak kira-kira? Banyak sekali. Apa itu keseimbangan pasar? Mari kita lihat bersama-sama. Keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kuantitas suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu berada dalam jumlah yang seimbang. Ketika keseimbangan pasar tercapai, seluruh harga produk cenderung menjadi stabil. Nah, kenapa bisa terjadi ada keseimbangan harga? Karena kualitas suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga itu dilakukan dengan seimbang. Iya, oke, hebat ya, tepuk tangan dulu. Cara untuk melihat keseimbangan yaitu dengan angka dan menggunakan grafik atau kurva permintaan dan kurva penawaran. A. Keseimbangan secara angka. Cara menganalisisnya tadi ada dua. Yang pertama secara angka. Nah, angka permintaan dan penawaran terjadi dengan kondisi yang berbeda-beda. Betul. Karena permintaan itu kadang tidak sama dengan penawaran. Sifatnya ya. Lalu kalau 4.000 harga, permintaannya 400 dan penawarannya 800, berarti di situ ada kelebihan penawaran. Tadi kita berdasarkan angka. Lalu bisa dengan
grafik. Nah, berdasarkan tabel di atas, grafik atau kurva permintaan dan penawaran menentukan keseimbangan. Nah, selanjutnya kita lihat kurva permintaan dan penawaran sebagai berikut. Ini dia. Nah, tadi kita berbicara tentang harga ya, price. Di harga 3.000 ya. Harga 3.000 lalu permintaannya 6.000. Tadi di kurva yang pertama apa di situ? Titik keseimbangan saudara. Nah, ini cara untuk menganalisis harga keseimbangan itu ada dua. Satu dengan angka dan grafik. Kita melihat. Nah, oke ini kurva D. Kurva D ini penjelasan dari kurva yang ini. Kurva D menggambarkan permintaan barang X dan kurva S. Tadi kita lihat sama-sama. Kurva D dan kurva S. Disebut itu menunjukkan atau mendistribusikan penawaran harga barang. Tadi anak-anak sudah lihat di situ ada D dan S, supply dan demand. Berarti penawaran melebihi permintaan. Kondisi ini tidak stabil dan harga akan menurun. Kita lihat menurun tidak harganya, menurun demandnya sampai di 1.000 itu di situ. Yang garis merah ya, itu terjadi harga keseimbangan pasar seperti itu. Antara permintaan dan penawaran seimbang. Makanya terjadi titik equilibrium. Keseimbangan pasar ya. Proses terbentuknya keseimbangan pasar. Yang pertama itu adalah produsen menyediakan barang sesuai dengan permintaan. Ini terjadinya atau proses terjadinya keseimbangan pasar itu yang pertama proses menyediakan barang sesuai permintaan. Lalu yang kedua keseimbangan pasar, permintaan dan tingkat kesediaannya. Nah, ketiga komponen kegiatan tersebut harus berhubungan dan bekerja sama untuk menciptakan hubungan ekonomi yang baik. Menurut anak-anak nih, kalau seumpamanya di kegiatan ekonomi itu hanya meliputi produser, tidak ada konsumennya, kira-kira berjalan nggak? Tidak ya, oke baik. Nah, lalu produsen membutuhkan distributor agar barang produksi sampai ke tangan konsumen. Jelas. Tanpa adanya produsen, tanpa ada distributor, tidak akan berada pada konsumen. Keseimbangan permintaan dan tingkat kesediaan. Umumnya konsumen mendorong produsen untuk memastikan persediaan produk cukup untuk beberapa waktu. Ini keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaannya. Nah, ini yang untuk yang ketiga, menyediakan stok barang sesuai penawaran pembeli. Nah, ini terjadi salah satu pendorongnya terjadinya keseimbangan pasar adalah adanya keseimbangan antara pasokan barang yang tersedia dan kebutuhan pembeli. Hal ini memaksa produsen atau penjual memasok barang sesuai dengan sediaan yang dibutuhkan. Ketika penjual dan konsumen menyepakati stok dan harga barang, maka keseimbangan akan terjadi seperti yang disampaikan tadi konsumen. Ini faktor-faktornya yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Lalu fungsi keseimbangan pasar. Itu ada fungsi permintaannya. Fungsi permintaan adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang atau faktor yang mengaruhnya, sedangkan fungsi penawarannya adalah hubungan antara jumlah barang dan harga yang ditawarkan kepada penjual. Nah, ini materi keseimbangan. Nah, di mana di situ ibu memberikan tugas kepada anak-anak sama dengan pasar yang ini yang tadi ibu adukan dengan harga keseimbangan. Ibu akan memberikan kepada anak-anak tugas LKPD. Di situ ibu membantu anak-anak mengamati. Ada satu kelompok, ada 2 soal. Ya, ada 2 soal di situ. Nah, nanti kita bermainnya ada 1 orang atau 2 orang memakai internet melihat tentang apa yang kita contoh. Jadi ada permintaan dan penawaran di situ. Nah, nanti kalian lihat di situ. Berarti itu ada sistemnya nanti itu ada permintaannya, ada yang menurun, ada yang meningkat. Lalu ada kartu yang nanti kita mainkan di situ. Kalau yang pink itu permintaan, nah yang kedua itu yang orange penawaran, kalau yang merah itu jumlah yang diminta, biru itu jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan yang hijau ya, yang hijau itu meningkat, sedangkan yang kuning itu menurun. Nah, di situ ibu membagikan kelompok kepada anak-anak. Ada soal LKPD 2. LKPD 2 itu ada 2 soal masing-masing kelompok. Lalu ada warna, ada 6 warna. Nanti caranya anak-anak melihat di soal yang kalian tulis nanti itu ya.
Nah, Ibu memberikan waktu kepada kalian itu 10 menit. Dan penawaran pasar gandum begitu. Diklik, nanti semuanya kelihatan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Anissa Suharyanti. Dan nama kelompok kami ada Bagas, Alvin, Arista, Kaleb, Dava, Devi, Lia, dan Iva. Jadi untuk informasi di internet mengenai permintaan dan penawaran yaitu Yang pertama adalah pasar untuk coklat wafer. Jadi kejadian terjadi di pasar coklat wafer ini adalah coklat. Jadi kami mengamati pasar coklat wafer. Jadi kejadian yang sedang terjadi di pasar ini adalah coklat wafer sedang diobrak. Jadi yang terjadi adalah jumlah yang diminta untuk coklat wafer meningkat. Jadi alasannya adalah perubahan dalam harganya. alasan kami adalah perubahan dalam harganya. Yang kedua adalah celana jeans. Dari hasil yang kita amati di pasar celana jeans, terdapat hasil penelitian yang menyatakan bahwa celupan celana jeans terbukti menyebabkan penyakit. Dari hasil pengamatan ini, jumlah yang diminta untuk celana jeans akan menurun. Alasannya adalah celupan celana jeans menyebabkan penyakit, sehingga orang tidak akan membelinya. Sekian hasil Presentasi dari kami. Baiklah, terima kasih karena telah Dengarkan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Reza Hayatela sebagai ketua dari kelompok 3 akan memberitahu kepada kalian hasil diskusi kelompok kami mengenai permintaan dan penawaran. Di sini kami ada 2 contoh. Yang pertama itu ada pasar khusus komputer. Kejadiannya semua pekerja harus bisa menggunakan komputer. Jawaban kami yaitu permintaan mengalami penurunan. Alasan kami karena adanya perubahan pada harga apel. Mungkin jika kalian ingin beli apel tetapi harganya meningkat dari biasanya, kalian jadi beli atau tidak? Kalian pasti akan mengalami kebutuhan yang lain kan, yang harganya lebih masuk ke sekarang. Begitu juga dengan kali ini. Kalau harganya itu semakin meningkat, permintaannya juga akan mengalami penurunan. Mungkin sekian dari kami, ada yang ingin bertanya? Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Selvi Santoso, Septiani Safitri, Syarif Hafiz, Sarifah Della Widiawati, Alif Jonanda, Alvira, Amar, dan Arvin. Nomor 1, pasar gandum. Harganya naik. Jawaban kami yaitu penawaran menurun. Karena perubahan dalam kesempatan mendapat untung. Nomor 2, pasar jago. Harganya juga naik. Jawaban kami yaitu jumlah yang ditawarkan meningkat. Terus, apa hubungannya dengan kita juga sebagai konsumen nih? Apa sih hubungannya dengan konsumen jika barang yang ditawarin itu meningkat? Ya, karena itu juga sesuai dengan hukum penawaran. Ada lagi yang mau saya? Tadi untuk yang jagung itu ada alasan nggak kenapa? Karena sesuai dengan hukum penawaran. Harga jagungnya naik itu ada alasan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang ada 2 pasar yang kami teliti. Yang pertama pasar wafer. Kejadiannya di pasar wafernya itu harga gulanya menurun, dan jawaban kami yaitu jumlah yang diminta meningkat. Alasannya perubahan dalam harga. Lalu pasar yang kedua yaitu pasar roti. Kejadiannya harga roti yang menurun. Jawaban kami yaitu jumlah yang ditawarkan menurun. Alasannya sesuai dengan hukum penawaran. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2. Tepuk tangan lagi untuk kelompok yang terakhir. Semangat. Kalau dalam menyampaikan itu semangat ya, Nak, ya. Baik. Nah, karena anak-anak sudah selesai semuanya presentasi, Ibu ajukan hebat loh ya. Kalian walaupun ada kesalahan kekurangan itu wajar. Ya, namanya kita belajar pasti ada kesalahan. Tapi untuk yang akan datang kita harus berusaha untuk perbaikinya. Seperti itu. Nah, baik. Kita sekarang masuk dalam materi keseimbangan pasar ya, proses terjadinya ya. Ibu akan menyampaikan ini lagi kepada kalian proses terbentuknya pasar. Ibu minta, Ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk membaca, tapi tidak semuanya, karena nanti kita masih ada dan materi yang selanjutnya. Nah, saya minta dari kelompok 1 dulu yang membaca yang ini, proses terjadinya keseimbangan pasar. Silakan. Kegiatan ekonomi, satu, produsen menyediakan barang sesuai permintaan. Kegiatan ekonomi meliputi produsen, distributor, dan konsumen. 3 komponen kegiatan ekonomi tersebut harus berhubungan dan bekerja sama untuk menciptakan hubungan ekonomi yang baik. Produsen membutuhkan distributor agar barang produksi sampai ke tangan konsumen. Di sisi lain, produsen juga membutuhkan keuntungan dari konsumen untuk melanjutkan produksinya. Keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan yang konsumen juga berdasarkan dari persediaan beberapa waktu. Jika harga sesuai dengan permintaan pasar, berarti keseimbangan pasar telah tercapai. Oleh karena itu, harga produk biasanya disesuaikan dengan stok yang tersedia. Sebagai contoh, tingkat terjadinya COVID-19 di seluruh dunia, jika masker kekurangan pasokan, maka harga produk akan Kelompok 2. Menyediakan stok barang sesuai penawaran pembeli. Salah satu pendorong terjadinya keseimbangan pasar adalah adanya keseimbangan antara pasokan barang yang jadi dan kebutuhan pembeli. Hal ini memaksa produsen atau penjual untuk memasukkan barang sesuai dengan persediaan yang dibutuhkan. Jika penjual dan konsumen menyepakati stok dan harga, maka keseimbangan akan terjadi. Namun jika terjadi kekurangan persediaan, maka konsumen akan kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut. Oke, baik. Yang terakhir, silakan kelompok 4 membacanya dengan suara lantang ya, bacanya. Selamat pengendalian harga. Sekarang sistem ekonomi pasar membuat harga pasar kacau. Akibatnya, keseimbangan pasar sulit dicapai. Dalam beberapa situasi, harga pasar produk terlalu tinggi sehingga merugikan pembeli. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga terendah dan tertinggi. Meskipun pemerintah biasanya tidak mengintervensi sistem ekonomi pasar, namun perannya sangat membutuhkan. Intervensi yang dilakukan dalam mengendali harga adalah berubah keputusan kebijakan ekonomi sedemikian rupa sehingga harga setiap produk stabil. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3 yang telah membacakan.
tadi tentang proses terbentuknya pasar keseimbangan. Oke, baik. Nah, oleh karena itu, karena materi kita ini kan Ibu akan memberikan satu lagi soal tes formatif anak-anak. Nah, nanti anak-anak mengerjakannya itu sekitar 10 menit saja. Di sana nanti setelah anak-anak dibagikan, dijawab, nama anak-anak ditulis di situ. Nanti setelah itu baru kita mengumpulkannya bersama. Baru nanti kedua kelasnya yang mengumpulkan kepada Ibu. Ya. Kenapa jadi jawab? Langsung dikerjakan ya. Diperhatikan soalnya. Ya, tulis namanya. Ya, dibaca saja. Ini kenapa? Kerjakan dengan teliti ya, tulis namanya. Karena itu ada 10 soal. Jadi harapan Ibu itu untuk kalian semua ya. Biar bagaimanapun kita, anak-anak sekarang itu adalah calon-calon generasi muda. Anak-anak inilah yang akan menjadikan pengganti kami ke depannya. Jangan dikira oleh anak-anak itu semua kalau kita ini menjadi pegawai negeri, bukan anak. Nah, oleh karenanya itu pasti kalian ada yang menjadi seorang guru kayak kami. Nah, oleh karena itu Ibu yakin dan percaya kalian setiap melaksanakan sesuatu atau setiap kalian mau melaksanakan kegiatan apapun, kalian pasti punya tujuan pencapaian yang paling tidak harus tahu, harus mengetahui, harus ada input yang output yang bisa kalian ambil. Nah, oleh karena itu Ibu mengharapkan kepada kalian semua, semoga kalian ini nanti menjadi orang-orang yang punya prestasi ke depan, sehingga kalian menjadi kebanggaan orang tua. Seandainya kalian sudah menjadi contoh, menjadi kebanggaan orang tua, yang bangga siapa sih? Tentu orang tua dan anak-anak, ya kan? Nah, oleh karena itu, kenapa Ibu sekarang kembali kepada materi yang kita sampaikan? Kembali kepada materi yang Ibu sampaikan, supaya dalam materi keseimbangan tadi itu ada 4 faktor yang mempengaruhi. Kira-kira faktor apa tadi yang mempengaruhi keseimbangan tadi? Ada keseimbangan. Kira-kira apa? Faktor ketersediaan. Ya, lalu apa lagi? Faktor harga. Ya, apa lagi? Apa lagi? Nah, Produksi akan selera petani. ya, itu. Jadi anak-anak nanti kan masih ada pembelajaran kita. Oleh karena waktu kita ini kan Ibu sebutkan sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita akan bertemu di mata pelajaran yang akan datang. Nah, Ibu akhiri pembukaan kita. Mari anak-anak semuanya kita mempersiapkan diri, kita berdoa dulu untuk mengakhiri ini. Ibu sampaikan kepada kalian lagi. Teruslah bangkit, teruslah semangat, raih cita-cita kalian supaya kalian menjadi anak yang berbakti kepada kalian. Amin. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa. Silakan bagi yang kedua kelasnya mungkin yang ya. Siap, mengakhiri pelajaran ini berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap, berdiri.